Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan dari komentar-komentar yang ada, dan terima kasih juga kepada semua teman-teman pelatih yang telah memberikan pertanyaan, dan juga semua teman-teman yang memberikan masukan. Satu hal yang perlu saya ingatkan sebelumnya, kalau memberikan pertanyaan, teman-teman tolong kasihkan detailsnya, contoh seperti umurnya berapa, lalu habis itu tahun kelahiran berapa, putra atau putri, lalu habis itu kendala apa yang mau ditanyakan ya. Karena kalau dari beberapa video, dari beberapa komentar, saya nggak bisa jawab karena ada yang kurang ada yang kurang jelas juga ya pertanyaannya. Jadi saya tidak bisa mengkaji itu ya. Jadi beberapa pertanyaan yang ditanyakan, usahakan detailsnya harus lengkap ya. Oke, kita nggak lama lagi. Hari ini tanggal 28 Desember ya. 28 Desember ini baru selesai hari Natal ya. Kemarin 25. Saya juga ingin mengucapkan selamat hari Natal, Merry Christmas ke semua teman-teman, dan juga mungkin video ini akan tayang setelah tahun baru ya, nanti hari Sabtu ya. Jadi selamat hari raya dan selamat hari raya Natal dan tahun baru ya. Merry Christmas and Happy New Year. Oke, jadi langsung kita nggak lama lagi langsung jawab pertanyaan yang pertama. Ada di video bagaimana cara menentukan interval ya di sini. Nah, di sini ada yang bertanya, anak kami 9 tahun putra. Mau tanya, coach, perlengkapan standar latihan berupa pedal, fins, papan, karena di pasaran bentuk pedal macamnya banyak, dari yang termurah dan mahal. Fins ada yang model slope, ada yang model sepatu. Bagaimana tanggapan coach untuk perlengkapan tersebut? Sebelumnya coach pernah review alat-alat renang, sudah nonton, namun di pasaran banyak jenis. Terima kasih. Nah, kalau untuk alat renang ya, anak umur 9 tahun, saya rasa kalau umur 9 tahun biasanya papan renang sih ya, kickboard paling ya. Kickboard di mana-mana hampir sama ya, bentuknya apa aja pun boleh ya, nggak masalah. Di toko-toko juga banyak jual, nggak usah yang terlalu mahal sih, yang penting bisa dipakai dan nyaman dipakai ya. Nah, papan renang, fins penting. Fins itu untuk drill, untuk perbaikan gaya itu penting ya, terutama untuk kaki, dorongan kaki, dan juga pinggang supaya nggak drop ya. Pedal sih sebenarnya nggak terlalu penting untuk anak umur 9 tahun ya, karena untuk anak kalau putra 13 tahun ke atas juga pedal juga sebenarnya tidak terlalu perlu dipakai ya. Kalau untuk pool saja kita pakai, dan kalau untuk yang lain sih usahakan tidak terlalu sering pakai pedal juga, karena kita perlu lebih banyak feeling antara telapak tangan kita dengan air ya. Jadi kita usahakan telapak tangan kita ini lebih banyak ngerasain ke airnya ya. Nah, tadi kan itu mengenai perlengkapan ya. Kalau untuk yang lain sih saya rasa papan sama fins yang penting ya. Kalau untuk yang lain paling kacamata sama topi aja, itu aja ya. Kalau untuk anak umur 9 tahun ya. Nah, untuk modelnya sih kalau untuk fins ya, saya lebih sarankan yang short blade, yang yang pendek. Karena sekarang desain-desain sekarang sudah mulai dirancang untuk anak-anak yang mau latihan renang, yang benar-benar untuk perbaikan teknik ya. Kalau dulu masih, karena di pasaran masih belum terlalu banyak ya, masih banyak yang fins panjang ya, dulu masih pakai fins panjang. Tapi sekarang udah ada fins yang pendek, saya lebih sarankan fins pendek. Tapi kalau misalnya teman-teman masih sulit cari di fins pendeknya, boleh pakai fins panjang, nggak jadi masalah ya, asal nyaman aja dipakai. Kalau untuk masalah murah mahalnya, saya rasa nggak usah terlalu beli yang terlalu mahal banget ya. Yang penting bisa dipakai dan juga cocok untuk dipakai ya. Itu sih ya kalau untuk anak umur 9 tahun. Lalu kalau model slope atau model sepatu, sekarang kan ada yang
model yang stripe-nya di belakang tuh ya. Jadi saya langsung sebut aja, itu ada DMC Elite 1, Elite 2. Itu boleh dipakai ya kalau untuk anak umur 9 tahun. Lalu habis itu ada juga finish namanya Gold Z2 Gold ya. Itu juga bisa dicari di online ya. Nah, saya mungkin lebih sarankan 2 itu karena saya sering lihat anak-anak pakai itu dan juga cukup sesuai ya, cukup bagus untuk anak-anak. Nah, itu ya mungkin ya. Kalau untuk barang-barang yang di pasaran banyak jenis ya, pastinya banyak jenis, itu tinggal pilih aja sendiri. Dan banyak online juga ya, jadi bisa cari di online ya. Sekarang gampang sih, di mana-mana bisa, tinggal diketik di online, teman-teman udah bisa cari ya. Oke. Lalu habis itu di pertanyaan yang kedua ini ada bagaimana cara menentukan interval juga, sama ya di sini. Nah, Jaya Coach, salam kenal dari Jawa Tengah. Mau tanya Coach, anak kami komplit ada semua KU kecuali senior. Tapi KU1 kami usia kronologis baru 6 bulan mulai latihan. Program sama kayak KU3 sudah ngap gitu. Jadi maksudnya di sini KU1 tapi program KU3 tapi udah nggak kuat gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah harus dipush atau alami saja sekuatnya dia kapan baru naik porsinya? Oh ya, satu lagi pertanyaan Coach. Untuk program lomba idealnya berapa bulan sekali Coach dalam 1 tahun? Dan mohon untuk dijelaskan program menjelang lomba usia KU3 sampai KU5. Terima kasih, salam sehat selalu Jaya. Terima kasih Pak atas ininya, pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup bagus ya menurut saya ya. Nah, di sini yang perlu saya tekankan, kalau untuk anak KU1, contoh kalau dia belum bisa kuat ikut program KU1 ya nggak usah dipaksakan gitu loh. Jadi pelatih juga ngelihat kalau misalnya anak-anak ini baru latihan 6 bulan, dia sejauh mana perkembangannya, sejauh mana dia bisa ngikutin programnya. Misalnya nih contoh program yang biasanya kita kerjakan, kita katakan aja langsung set aerobik misalnya yang KU3 ini kan berapa umurnya, lebih kurang 10 tahun ya, 10 tahun, 11 tahun ya, 11, 12 ya. Kita katakan umur 11, 12 tahun dia bisa ngerjakan katakan 10 kali 200 ataupun 10 kali 300 gitu. Nah, sedangkan KU1 sama programnya 10 kali 200 atau 10 kali 300 tapi sudah nggak kuat ngikutin yang KU3 ini. Nah, itu nggak usah dipaksa, dan juga intervalnya disesuaikan dengan interval dia sendiri. Kalau dipaksa akhirnya dia jadi nggak masuk ke nggak masuk ke zona latihan dia, ataupun biasanya disebut energi sistemnya dia ya. Lalu kedua, dia juga kecapean dan juga besoknya juga nggak bisa continue. Jadi lebih bagus kayak tadi yang Bapak sebutkan, dibiarkan squat dia dulu gitu loh. Jadi misalnya dia nggak kuat 10 kali 200, dia ngerjain cuman 7 kali 200, ya udah 7 kali 200 tapi ngerjakannya bener, masuk ke intervalnya masing-masing gitu ya. Jadi itu contohnya salah satu. Nah, lalu porsinya ya disesuaikan juga ya. Jadi misalnya kalau dia belum bisa 10 kali 200, ya 6 kali 200, 7 kali 200 dulu. Nah, pertanyaan satu lagi, untuk program latihan, untuk program lomba idealnya berapa bulan sekali dalam 1 tahun? Nah, kalau untuk program lomba idealnya, kalau untuk anak umur 9 yang KU 3 sampai KU 5 ya, itu biasanya 1 tahun tuh ya lomba 4 kali 5 kali pun boleh sih. Jadi lebih kurang itu setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali lomba, 3 bulan sekali, 2 bulan sekali lomba. Tapi kalau biasanya ada perlombaan, kalau nggak ada perlombaan ya dibuat aja evaluasi gitu. Jadi kayak tes misalnya, itu juga boleh ya. Nah, ataupun setahun itu mungkin 4 kali, 3 kali, 4 kali.
setahu saya di Jawa Tengah perlombaannya lebih intensif ya daripada di contoh Pulau Sumatera ataupun pulau yang lain ya. Tapi kalau di Pulau Jawa umumnya banyak perlombaan ya. Nah, jadi bisa dipilih aja di perlombaan mana ya, ataupun ya dibuat aja evaluasi atau tes misalnya ya. Nah, kalau untuk program menjelang lomba untuk usia KU3 sampai KU5, KU3 sampai KU5 untuk menjelang ke lomba itu saya rasa nggak usah terlalu banyak yang namanya taper, karena mereka juga belum kenal yang namanya energy system yang ada di badan mereka gitu loh. Jadi ini pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Anak umur kalau putra 13 tahun itu baru punya energy system yang ada di dalam badan dia. Jadi dari situlah mulai dia belajar gimana caranya sebelum perlombaan itu dia latihannya lebih turun, porsinya lebih dikit gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau sebelum 13 tahun saya rasa programnya ya biasa aja gitu. Nah, tapi pelatih itu perlu pantau ketika perlombaan itu, apakah dia kecapean ataupun dia terlalu lama istirahat, ataupun dia cukup latihannya atau tidak cukup latihannya. Nah, disitulah dievaluasi ya. Jadi mempelajari program sebelum lomba ini juga harus menguasai seorang atlet. Jadi kita harus tahu data anak-anak ini yang kita pegang ya. Jadi tidak hanya sama semua disamaratakan ya. Tapi kalau untuk pemanasan anak-anak sebelum lomba ya kita berikan aja kebebasan ke mereka. Sebelum lomba itu mereka mau ngerjain set apa itu pun terserah sama mereka, asal mereka sudah paham apa yang mau dikerjakan gitu ya. Tapi kalau anak-anak kecil 3 sampai umur KU3 sampai KU5 saya rasa sih kita kasihkan program yang biasa kita kasih, jangan kasihkan program yang kita biasa tidak kasih gitu ya. Nah, mungkin itu paham ya teman-teman ya. Ya, itu terjawabkan ya di pertanyaan yang kedua. Ini lebih kurang ada 5 pertanyaan ya. Saya akan jawab lagi ini di pertanyaan yang ketiga nih. Nah, di video jaminan sertifikat BPKB itu yang kemarin ditanyakan oleh orang tua, apakah ada jaminan long term athlete development berjalan? Makasih infonya coach. Mohon bantuan saran untuk putri 15 tahun yang sedang menerapkan latihan dari info YouTube. Bobot 102 dan tinggi 163. Sudah bisa 800 gaya bebas dan 400 kupu di setiap sesi. Perubahan bobot sudah terlihat. Apakah ada informasi latihan tambahan agar anak tidak jenuh? Selama 1,5 jam di kolam baru sehari ini dicoba belajar gaya dada, belum lancar. Selang berapa pekan sebaiknya belajar gaya renang tambahan apa? Makasih coach, salam dari Makassar. Terima kasih teman-teman dari Makassar ya, teman-teman pelatih. Di sini kalau untuk latihan berarti ini kan latihan tambahan ataupun variasi latihan ya. Nah, kalau variasi latihan kalau untuk anak umur 15 tahun tuh boleh masuk ke program yang namanya aerobic speed race pace ya. Jadi udah boleh variasikan untuk program latihannya. Kalau aerobik yang daya tahan, yang berenang panjang. Kalau speed itu speed kecepatan pendek, tapi mereka harus mengeluarkan 100% tenaga. Lalu habis itu race pace. Race pace itu lebih ke contoh 8x50, setiapnya 1 menit 1:10. Kalau belum kuat ya boleh diturunkan intervalnya ya. Nah, itu sih menurut saya ya. Jadi kalau dia udah bisa berenang 800 bebas, 400 kupu di setiap sesi, itu juga di breakdown. Jangan semuanya dikasih 400 kupu, semuanya kupu gitu ya. Jadi di breakdown jadi contoh kalau untuk berenang 10x200 misalnya, Bapak mau terapkan yang namanya 400 kupu di dalamnya, ya udah berarti 150 bebas, 50 kupu. Itu kan dapatnya lebih kurang 500 meter nanti di kupunya. Jadi kalau 10x200 contoh programnya ya, tapi istirahatnya ya Bapak sesuaikan aja nih ya. Nah, kalau di 800 bebas itu boleh masuk ke program endurance aerobik juga. Contoh 3x800 atau 2x800 gitu ya. Atau Bapak juga boleh buat contoh
Kalau 3 kali 800 kan 2400. Bapak juga boleh buat yang namanya 6 kali 400, jadi di breakdown jadi 2 gitu ya. Nah, kalau untuk gaya lain boleh, contoh Bapak masukin minggu pertama itu kupu, bebas, minggu kedua dada, minggu kedua punggung, minggu ketiga kupu, dan minggu keempatnya dada. Ya, jadi minggu 1, minggu 2, minggu ketiga, dan minggu keempat ya. Jadi masing-masing gaya itu kan ada 4 gaya, ataupun Bapak mau masukin gaya ganti itu juga boleh ya. Oke. Nah, itu mungkin terjawabkan ya. Kalau untuk tambahan sih ya itu Bapak mungkin kasihnya volumenya lebih banyak, yang biasa kita sebut mungkin porsinya ya, lebih banyak. Oke, ini ada pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan yang keempat nih. Nah, ada di video dapat kiriman kacamata renang pintar dari Indo Swimgear. Langsung review dan giveaway. Nah, itu juga jangan lupa ya. Saya tunggu sampai tanggal 31 Januari tahun 2023 ya, tahun baru berarti itu ya. Nanti setelah itu saya baca semua komentar, saya akan berikan kepada yang komentarnya yang paling bagus ya menurut saya ya. Menurut versi saya di sini ya. Oke. Hai coach, saya adalah guru renang dan kebetulan saya berumur 30 tahun. Setelah lihat video dan coaching dari coach, saya jadi termotivasi kembali untuk melatih diri saya dalam mempelajari renang, teknik dan juga set latihan, dan juga bagaimana cara menyusun program latihan. Dan kebetulan juga saya mau membuka kelas atau klub renang di tempat saya berasal. Kalau saya bisa dapat giveaway finish smart goggle, pasti sangat berguna bagi kebutuhan saya. Terima kasih coach. Salam kenal coach dari Bayangkara Swimming Club Bengkulu. Ya, wah teman-teman dari Bengkulu ya. Terima kasih atas masukannya. Di sini salam sehat, salam olahraga coach. Salam sehat juga, salam olahraga kepada teman-teman pelatih yang ada di Bengkulu ya. Nah, saya tunggu ya sampai tanggal 31 Januari, berikan sebanyak-banyaknya. Kalau memang udah nanti tanggal 31 udah saya tutup, saya akan umumkan di salah satu video yang saya akan upload ya di bulan Februari berarti ya. Oke, itu ya. Lalu habis itu pertanyaan yang kelima nih, jaminan sertifikat. Ada di video jaminan sertifikat BPKB. Apakah ada jaminan long term athlete development? Nah, salam olahraga coach, saya Amin. Terima kasih Pak Amin atas masukannya ya. Salam olahraga juga. Martapura, Kalsel. Salam buat teman-teman yang ada di Martapura dan Kalsel. Udah terlalu tua sih, usia 45 tahun. Sebenarnya berenang sih nggak terlalu melihat ke umur ya Pak ya. 45 tahun sih belum telat untuk mulai ya. Berat badan 87 kilo. Lalu 2 tahun baru belajar berenang. Awalnya saraf kejepit, sekarang sembuh, udah bisa gaya dada dengan santai. Dengan 2 kaki 1 kali nafas pun udah kuat. Berarti 2 kaki 1 tangan ya. Biasanya itu drill ya, itu namanya 2 kick 1 pull ya. Bagus Pak. Itu kalau bisa dikuasai juga. Untuk drill gaya dada menurut saya yang efektif itu ya 2 kaki 1 tangan. Mau coba gaya bebas, saya agak punya power saat catch up, tangan saya lemah. Saat ini saya coba kick gaya bebas, kaki gaya bebas, dan tangan gaya dada. Oke, berarti itu juga drill Pak. Jadi kaki bebas ya, kaki bebas dibantu dengan tangan dada. Lalu setelah itu, apakah drill pemula seperti 3 kaki, 3 strokes, 6 kaki? Jadi, oh ya, yang ini ya Pak ya, maksudnya 3 tarikan, 6 kaki ya, catch up, 6 kaki switch. Oke, berarti itu 6 beat kick namanya ya, kalau di gaya bebas ya. Lalu fish drill yang ini, yang pakai kepal ya. Lalu zipper drill itu kayak fingertip sih sebenarnya ya, sama, cuman ada pelatih yang sebutnya zipper, ada yang pelatih yang sebutnya fingertip ya. Bisa saya terapkan dalam latihan ringan
Oh, berarti bagus Pak kalau bisa seperti itu, karena itu akan membantu ke gaya bebas. Mohon penjelasan porsi latihan. Saya cuma cari sehat, coach. Berarti untuk berenang untuk sehat ya, kesehatan. Itu bagus ya. Saya udah lama subscribe channel coach. Saran, satu pertanyaan langsung dijawab, jangan digabung-gabung. Makasih banyak coach. Terima kasih Pak atas masukannya, saya akan coba. Tapi umumnya kalau untuk pertanyaan, satu pertanyaan kan biasanya saya jawab paling 4 menit, 5 menit ya Pak. Jadi saya juga usahakan gabung ke pertanyaan lain sehingga video itu nggak mubazir untuk sekali buat videonya ya. Nah, kalau kecuali videonya terlalu panjang, contoh kayak misalnya udah 25 menit, ya itu mungkin akan saya tutup dan saya buka kembali ya Pak. Oke, harap maklum Pak, karena saya buat videonya kalau bisa satu itu saya jawab semua pertanyaan sih gitu ya. Jadi teman-teman nggak kelamaan juga cari pertanyaannya itu ya. Nah, di sini langsung aja saya jawab ya. Berarti 2 kaki 1 tangan. Saya langsung terapkan ya. Saya langsung mungkin jelaskan gerakannya ya. Di sini ada 2 kaki 1 tangan. Oke, jadi kalau untuk di gaya dada ada yang 2 kaki ya. Jadi ada 1 tendang, 2 tendang, lalu habis itu 1 tarikan tangan ya. Berarti ini kan maksud Bapak yang 2 kaki 1 tangan, 1, 2, habis itu tarikan tangan ya kan. Nah, jadi itu bagus Pak untuk gaya dada. Lalu setelah itu ada 6 beat kick ya. Jadi 6 beat kick, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 tangan, 2 tarikan strokes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3 kaki 1 tangan, tangan kanan, lalu 1, 2, 3 kaki tangan kiri ya. Ingat pada saat berenang juga fokus ke kepalanya supaya nggak drop ya. Itu bagus, 6 beat kick namanya. Catch up, catch up juga sama Pak, itu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu namanya catch up drill ya. Jadi sampai dulu baru tarik, sampai dulu baru tarik, sampaikan dulu baru tarik ya. Nah, itu kalau dari samping seperti ini nih, sampai dulu baru tarik, sampai dulu baru tarik. Jadi tangan satu ini nggak boleh drop ya, sampaikan dulu tangan kanan baru tarik tangan kiri. Itu namanya catch up drill. Kalau fish drill seperti ini ya, di kepal tangannya tarik 1, kaki tangannya tarik 1. Tujuannya adalah untuk menghilangkan pumpnya ini, tapi ketika nanti dibuka itu akan jauh lebih bagus, berasa airnya di telapak tangan kita ini ya. Jadi fishnya ditutup seperti ini, tarik ya, fishnya ditutup, tarik. Nah, lalu zipper drill. Zipper drill itu sebagian pelatih sebutnya zipper drill, sebagian pelatih sebutnya adalah fingertip. Air ini air telapak tangan kita, apa namanya, jari kita ini nyeret ke airnya nih, nyeret ke airnya, jadi catch, nyeret ke airnya. Jadi berenangnya hampir seperti ini nih, nyeret ke airnya, tarik, nyeret ke airnya, tarik, nyeret ke airnya, tarik, nyeret ke airnya. Tapi perhatikan posisi kepala juga ya, sama posisi bahu ya. Jadi ketika zipper drill kasih fingertipnya ini ya, jarinya ini tip ke air. Oke, berikutnya nah, jadi mungkin itu ya penjelasan yang sedikit. Itu bagus Pak kalau bisa diterapkan dalam latihan. Kalau untuk porsi latihan, kalau untuk drill contohnya, Bapak kalau mau berenang, contoh kita katakan Bapak buat program tuh lebih kurang di 1500 sampai ke 2000 meter. Berarti pemanasan itu boleh berenang contoh 7
300 meter, ya kan? Berarti Bapak boleh berenang gaya bebas dulu ataupun mix dengan gaya dada. Jadi bebas dada, bebas dada. Nah, setelah itu kalau memang bebasnya belum kuat, itu boleh dikerjakan kaki dulu. Contoh, kita latih 6 kali 100 meter kaki gaya bebas nih ya, kaki gaya bebas. Bapak kuatkan dulu kakinya. Boleh juga dengan kaki gaya bebas tangan gaya dada. Itu juga boleh ya. Ataupun pegang papan 6 kali 100. Baru setelah itu Bapak coba berenang nih yang agak panjang nih, misalnya 5 atau 4 kali 200. Atau pertama kita mulai aja dulu dari 3 kali 200. 3 kali 200 setiapnya contoh setiapnya misalnya istirahatnya 30 detik, 45 detik. Nah setelah itu Bapak ulang kedua, ketiga kali, baru pelemasan ya contoh 200 meter ya. Nah saya rasa itu ya Pak yang bisa saya jelaskan untuk porsi latihannya ya, dan untuk mencari sehat ya. Mungkin itu aja video kali ini. Kita akan jumpa lagi di video yang di tahun depan ya, tahun 2023. Selamat tahun baru semua teman-teman. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye. Selamat tahun baru.